Patah hatinya Raihan. Aku sedang berjalan santai hendak ke kantin kantor. Larissa sibuk, tak bisa mengantarkan bekal makan siang untukku, maka aku harus makan siang di kantin saja. Saat tengah berjalan seperti itu, tanpa sengaja aku melihat Raihan dan Ayu sedang berbicara di tempat yang tak ada orang. Aku melihat Ayu sepertinya menangis, sementara Raihan berusaha menenangkan gadis itu. Ada apa? Kenapa dengan Ayu? Jiwa ingin tahuku meronta-ronta. Aku penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka. Mungkinkah mereka bertengkar? Tapi kenapa Ayu menangis? Aku tak ingin ikut campur. Aku melengos saja pergi ke kantin. Pura-pura tak melihat apapun. Biar saja. Itu kan masalah mereka. Untuk apa aku ikut campur? Aku masuk ke kantin dan memesan makan siang, lalu duduk sendirian. Ponselku berdering saat aku tengah menunggu pesananku. Rupanya Fandi yang menelepon. Halo Fen, sapaku. Lu nanti malam datang ke rumah gue ya? Gue mau adain acara syukuran 4 bulanan. Ucap Fandi. Wih, kalah nih gue. Lu udah mau 4 bulanan aja. Hahaha, selamat ya. Gue ikut senang dengarnya. Semoga Lele sama babynya sehat-sehat. Amiin, semoga lu juga cepat ngerasain kebahagiaan kayak gue. Amiin. Jangan lupa datang ya. Sama Larissa juga. Pesannya. Siap. Fandi memutuskan sambungan teleponnya. Aku menikmati makan siangku. Kau tahu? Terkadang aku iri mendengar orang-orang yang bahagia dikala istri mereka hamil. Aku selalu menyembunyikan perasaan sedihku di depan mereka. Karena aku tak mau disangka tak sabaran. Apalagi jika di depan Larissa. Sebisa mungkin aku selalu menyembunyikan perasaan sedihku itu. Terlebih lagi, pasti masalahnya masih sama. Spermaku yang tidak subur. Aku sudah banyak melakukan pengobatan untuk masalahku ini. Tetapi belum membuahkan hasil. Larissa masih belum juga hamil. Aku pasrah untuk ini. Tetapi tak mau menyerah untuk mencoba banyak hal agar bisa memiliki anak. Karena sudah sepantasnya kita sebagai manusia tak lelah untuk berikhtiar. Aku yakin aku akan segera memetik hasil dari ikhtiarku itu. Fandi sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dengan Lele. Aku iri. Sungguh. Sedikit akan kuceritakan tentang kisah Fandi dan Lele yang sempat terhalang restu dan hubungan jarak jauh setelah menikah. Fandi dan Lele menjalani hubungan jarak jauh selama 1 tahun, di mana mereka saat itu sudah sah jadi suami istri secara siri. Karena Fandi yang memiliki tugas di Singapura dan Lele yang masih sekolah saat itu, membuat keduanya tak bisa menyatukan cinta mereka setelah pernikahan. Mereka terpaksa harus berpisah untuk sementara. Aku sempat berpikir kalau hubungan keduanya takkan bertahan jika menjalani hubungan jarak jauh. 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Aku tak yakin mereka bisa saling setia menunggu pasangannya. Tetapi, aku salah menduga. Mereka tetap mempertahankan hubungan meski jarak jauh. Komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik. Hingga akhirnya Fandi berhasil menyelesaikan tugasnya dan pulang. Keduanya pun bertemu kembali dan melangsungkan acara pernikahan yang meriah. Dengan pernikahan yang legal, sah secara agama dan hukum. Fandi dan Lele berhasil melalui rintangan demi rintangan dalam hubungan mereka. Dan inilah hasilnya, mereka memetik kebahagiaan dari kesabaran mereka itu. Lele tak melanjutkan pendidikannya setelah lulus. Dia tak ingin kuliah atau semacamnya. Lele memilih untuk menjadi istri seutuhnya, mengurus rumah, suami dan anak. Larissa ingin seperti Lele, yang jadi istri seutuhnya dan diam di rumah saja. Tapi aku yang tak setuju. Masalahnya adalah Larissa tak memiliki kesibukan apapun di rumah. Larissa tipe orang yang jarang main keluar rumah. Dia hanya menghabiskan waktu di rumah dengan hanya menonton atau membaca. Itu saja. Menurutku, itu bukan hal yang bagus untuk Larissa. Maka aku memaksa dia untuk berkuliah saja. Setidaknya dia punya kesibukan. Dan itu juga kesalahanku. Karena kesibukannya kuliah itulah. Larissa menjadi terlalu sibuk dan sulit untuk mengikuti program kehamilan. Ah, sudahlah. Aku memang salah. Jika saja Larissa hanya diam di rumah, pasti dia sudah hamil. Aku keluar dari gedung kantor. Aku melihat Raihan hanya duduk dengan kebingungan di kursi taman kantor. Ada apa lagi ini? Apakah masalah Raihan dan Ayu begitu berat? Hingga keduanya sama-sama sedih. Ini membuatku tak tahan. Aku harus tahu apa masalahnya. Dengan begitu aku bisa membantu. Mungkin. Aku berjalan ke arah Raihan yang duduk sendirian. Gestur tubuhnya terlihat tak tenang. Raihan pasti sangat kebingungan.
Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Tanyaku. Raihan menoleh sekejap, lalu menghindari tatapanku. Nenek Graham, enggak ada apa-apa, Kak. Jawabnya gugup. Gak usah bohong. Saya tahu kamu lagi ada masalah dengan Ayu. Saya lihat kalian tadi siang. Aku terus terang. Raihan langsung menatapku. Ada apa? Katakanlah. Kita keluarga kan? Aku membujuk. Raihan masih bungkam. Dia belum mau berbicara jujur tentang masalahnya. Ray, kalau kamu kayak gini, menyembunyikan masalah kamu dari saya, terus kamu anggap saya ini apa? Kamu bilang kamu anggap saya seperti kakak. Terus kenapa kamu gak mau terbuka kalau ada masalah? Kamu gak mau saya bantu kamu kalau saya bisa? Tuturku. Raihan kembali menatapku. Aku juga menatapnya tegas. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Ayu, dijodohkan oleh orang tuanya. Raihan mulai mau bercerita. Dijodohkan? Astaga, pantas saja Raihan begitu kebingungan. Karena memang masalah yang dihadapinya tak seringan yang kukira. Ayu dijodohkan dengan seorang pria berusia 45 tahun, yang berprofesi sebagai CEO di sebuah perusahaan besar. Gajinya tinggi, dan yang pasti orang itu bisa mencukupi kebutuhan Ayu dan keluarganya. Tambah Raihan. 45 tahun? Tak salah. Ayu gadis cantik berusia 25 tahun, akan dijodohkan dengan pria berusia 45 tahun. Keterlaluan sekali, bukankah Ayu berhak memilih lelaki yang pantas baginya, yang usianya tak begitu jauh berbeda? Mana bisa Ayu dinikahkan dengan pria tua yang hampir setengah abad? Itu tak adil bagi Ayu sendiri. Orang tua macam apa yang tega menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih cocok jadi pamannya itu? Tak bisakah di zaman sekarang, sebuah perjodohan dimusnahkan saja? Semua orang berhak memilih pasangan untuk hidup mereka. Karena mereka yang akan menjalani hubungan, bukan keluarga mereka. Ayu menangis. Dia minta saya bantu dia. Dia bilang dia nggak mau dijodohkan dengan orang itu. Tapi Ayu nggak bisa menolak. Karena orang tuanya bersikuku untuk menjodohkan Ayu dengan orang tersebut yang kaya. Rahmat kembali bercerita. Kali ini kulihat Raihan menunduk. Dia pasti sangat kebingungan. Kenapa kamu nggak lebih dulu lamar dia? Tanyaku. Saya belum memiliki apa-apa, Kak. Dibanding dengan orang yang dijodohkan pada Ayu, saya ini masih jauh berbeda. Orang tua Ayu sejak awal gak merestui hubungan kami. Karena saya yang gak pernah kasih barang-barang mahal sama Ayu dan gak pernah kasih keluarganya uang. Tapi, saya sengaja memelitkan diri sebelum menikah. Karena saya ingin tahu bagaimana reaksi keluarganya. Apakah mereka bisa menerima saya dengan tulus atau enggak. Tapi kenyataannya mereka menolak saya. Dengan alasan saya gak seloyal lelaki yang mendekati Ayu. Padahal, saya melakukan semuanya demi Ayu. Demi masa depan kami juga. Saya ingin menikmati setiap hasil kerja keras saya bersamanya setelah dia sah menjadi istri saya. Tambah Raihan. Ah, ya. Aku mengerti. Raihan bukan orang yang pelit. Tapi baginya memiliki apa yang sekarang dimilikinya membutuhkan banyak perjuangan. Dan pastinya Raihan ingin menikmati hasil kerja kerasnya bersama wanita yang sah menjadi istrinya. Bukan kekasih yang belum tentu dinikahinya. Apalagi keluarganya itu. Raihan pernah bercerita, kalau keluarga Ayu memang materialistis, mereka selalu menginginkan pria yang mendekati anaknya memiliki banyak uang, mereka juga selalu meminta uang pada setiap kekasih Ayu. Tak punya malu. Padahal mereka hanya orang dari kalangan ekonomi bawah. Tapi mereka sangat mengukur segala sesuatu dengan uang. Mereka sepertinya sangat suka menjadikan anak gadis mereka sebagai mesin pencetak uang. Ayu adalah gadis yang sangat baik. Dia pemalu dan ramah. Dia gadis yang apa adanya tak pernah banyak meminta, tetapi orang tuanya lah yang menjadi penghalang baginya untuk memiliki suami. Setiap lelaki yang berhubungan dengan Ayu dan akan serius, pasti akan mundur saat tahu sifat mata duitan orangutannya. Miris sekali. Sabar ya, kamu harus tetap berusaha mendapatkan hati orang tua Ayu, dengan begitu mereka akan merestui kamu dengan Ayu, dan kamu bisa menikahi Ayu. Aku mengusap pundak Raihan. Enggak ada lagi alasan buat saya memperjuangkan Ayu, Kak. Dia akan menikah seminggu lagi. Jawab Raihan putus asa. What? Ayu akan menikah dalam waktu 1 minggu. Ayu sedang mempersiapkan semua kebutuhan pernikahannya nanti, Kak. Tadi Ayu memutuskan hubungannya dengan saya. Dia minta saya jangan menghubunginya lagi. Raihan menambahkan. Oh my God,
Ternyata hubungan mereka memang sudah berakhir. Wajar saja Rahma sangat sedih dan bingung. Ternyata memang tak ada lagi alasan untuknya mempertahankan Ayu. Sepertinya Ayu dengan berat hati menerima pernikahannya dengan pria tua itu. Ayu menurut meskipun dia tahu dia takkan bahagia. Sialan. Keluarganya Ayu adalah parasit. Mereka hanya ingin menumpang hidup pada Ayu dan memenuhi kecukupan hidupnya dari pernikahan Ayu itu. Sialan. Aku menenangkan Raihan. Berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya. Aku yakin Raihan akan menemukan gadis yang lebih baik dari Ayu, karena di dunia ini pasti masih banyak gadis yang lebih baik dari Ayu. Malamnya, sepulang dari kantor, aku mengajak Lisa menghadiri acara syukuran 4 bulanan di rumah Fandi dan Leile. Raihan juga turut hadir. Karena ini adalah acara adiknya, Raihan harus berbahagia untuk adiknya itu. Selama acara, kulihat Raihan berusaha untuk tersenyum. Seolah tak memiliki masalah apapun, Raihan sangat menjaga baik-baik kesedihannya itu. Aku salut. Lah, selamat ya. Semoga kamu dan bayi kamu sehat selalu. Aku mengucapkan selamat pada Leile. Perutnya sudah agak membesar. Makasih banyak Om. Semoga Om juga cepat menyusul ya. Jawab Leile. Aku mengangguk, lalu menoleh pada Larissa yang sedang berbicara dengan Raihan. Aku menatap bagian perut Larissa yang rata itu. Aku membayangkan perutnya itu membesar. Lalu aku mengelusnya setiap hari, atau menciuminya. Ah, indah sekali bayangan itu. Larissa melirik padaku. Dia tersenyum, seperti tahu apa yang sedang aku pikirkan. Acaranya berlangsung dengan sangat hikmat dan haru. Keluarga Fandi sangat bahagia akan kehamilan Leile itu. Mereka siap menyambut anggota baru mereka dengan sukacita. Aku tak menyangka, keluarga Fandi akan menerima Leile dengan sangat baik. Aku sempat berpikir mereka akan mempersulit hubungan Fandi dan Leile, bagaikan pada Vera dulu. Tapi aku senang, karena mereka dapat menerima Leile sebaik yang kami inginkan. Keluarga besar Fandi hadir memenuhi undangan, dan turut berbahagia untuk kehamilan Leile. Dari sekian banyak keluarga Fandi yang hadir, mataku tertuju pada seorang gadis cantik berhijab putih, yang duduk bersama ibunya Fandi. Entah siapa itu, tetapi dia menarik perhatianku. Gadis itu memakai gamis dan hijab putih. Wajahnya cantik berseri, senyumannya manis, dia sungguh mempesona. Aku mendekati Fandi, dengan tatapan yang masih tertuju pada gadis itu. Fen, dia siapa? Aku berbisik pada Fandi. Yang mana? Fandi bahkan bertanya. Dia, yang pakai gamis dan jilbab putih, yang duduk di samping nyokap bokap lu. Tunjukku pada gadis tadi. Fandi melihat ke arah jari telunjukku yang menunjuk gadis itu. Oh, itu Amira. Dia adik sepupu gue. Jawab Fandi. Amira ya. Cantik banget. Cocok buat dijadiin istri. Ucapku. Jangan bilang lu mau poligami, tuding Fandi melotot padaku. Memangnya gak boleh? Cowok kan bebas nikah berapa kali pun. Candaku. Sialan lu. Punya istri secantik Larissa aja masih mau main gila. Gak akan gue izinin lu dekat-dekat sama dia. Gak mau gue kalau lu sakiti Larissa. Gak ikhlas. Leile juga bakal ikut sedih. Fandi tampaknya serius sekali. Lu pikir gue beneran mau nikah lagi? Tanyaku. Terus apaan namanya kalau lu bilang kayak tadi? Muji-muji cewek cantik terus bilang cocok dijadiin istri, mata keranjang juga lu. Fandi tampak kesal padaku. Hahaha, bukan buat gue. Bego. Tapi buat dia. Aku tertawa pelan sambil menunjuk Raihan yang masih mengobrol dengan Larissa. Fandi mengerutkan kening. Dia tak mengerti maksudku. Yang dia tahu, Raihan masih berhubungan dengan Ayu. Pasti aneh kalau aku menunjuk Amira mau aku kenalkan pada Raihan. Lu gila. Kak Raihan kan udah punya Ayu. Buat apa lu kenalin dia sama Amira? Tanya Fandi heran. Fandi sekarang memanggil Raihan dengan sebutan kakak. Karena dia telah menikah dengan Leile, yang adik kandungnya Raihan. Gue gak akan sembarangan kenalin orang kalau memang dia masih punya pacar, ucapku. Maksudnya? Tanya Fandi lagi. Aku menceritakan semuanya pada Fandi, tentang hubungan Raihan dan Ayu yang telah berakhir karena Ayu dijodohkan. Fandi tercengang mendengar ceritaku itu. Dia terkejut saat tahu kalau Raihan putus dengan Ayu. Katanya, Raihan tak pernah cerita apapun padanya ataupun pada Leile mengenai itu. Raihan memang tipe orang yang tertutup mengenai masalah pribadinya.
Dia takkan pernah mau berbagi cerita kepada siapapun. Hanya akulah yang selalu memaksa agar dia mau bercerita. Hehehe. Menurut lu, mereka cocok gak? Tanyaku. Cocok. Tapi gue gak yakin Kak Raihan mau. Jawab Fandi tak yakin. Kok gitu? Amira kayaknya sesuai kok sama kriterianya Raihan. Aku tak menemukan keanehan dari Amira. Iya. Tapi Amira bukan gadis lagi. Dia janda. Jawab Fandi. Aku tercengang mendengar jawaban Fandi. Benarkah gadis secantik Amira seorang janda? Lu serius? Tanyaku tak percaya. Iya. Itulah kenapa Amira masih menjanda. Gak ada yang mau nikahi dia karena statusnya. Jawab Fandi. Kenapa bisa? Tanyaku. Amira menikah 2 tahun lalu. Tapi suaminya ninggalin dia di malam pertama. Amira juga kayaknya masih trauma dengan tragedi pernikahannya itu. Cerita Fandi. Gila. Cuma diicip doang. Terus ditinggalin. Cowok brengsek. Penjahat kelamin. Cek Sekeki. Kasihan sekali Amira. Gue gak yakin Kak Raihan mau sama Amira. Status janda Amira itu yang selalu menghalangi dia buat nikah lagi. Tambah Fandi. Ya, memang sulit mencari lelaki yang mau menikahi janda. Meskipun janda itu cantik jelita. Karena janda selalu saja memiliki sebuah yang buruk di mata orang. Tapi, aku yakin Raihan takkan mempermasalahkan itu. Dia pasti bisa menerima status Amira itu. Tak ada salahnya mencoba mempersatukan mereka dulu. Soal cocok atau tidaknya. Itu adalah urusan nanti. Aku meminta Fandi untuk memperkenalkan Amira dengan Raihan. Fandi setuju saja. Karena dia tahu Raihan lelaki yang baik. Fandi mulai memperkenalkan Raihan dengan Amira. Kami memperhatikan keduanya dari jauh. Yah, siapa tahu mereka memang akan